Start record. Oke, kita mulai. Oke, sekarang kita bakal bahas di Contrastive Language Image Pre-training. Biasanya disingkatnya CLIP. Jadi secara background ini dibuat sama OpenAI. Eh, jadi mereka pakai ini tuh sebagai beberapa hal. Nanti kita coba bahas satu persatu. Em, jadi secara overview dulu, apa sih sebenarnya klip dan kayak apa yang mau dibahas sama mereka gitu ya. Jadi yang pertama, tujuannya mereka itu adalah gimana caranya mereka membuat learn perception. Jadi sebelumnya itu kan kita tahu kalau misalkan banyaknya neural network yang ada itu dia kita pelajarin terus extract feature-nya dari feature yang penting-penting di ekstrak hasil extractionnya itu dijadiin misalkan classification, object detection gitu. Jadi misalkan kayak angka 2 gitu ya. Lekukan di angka 2 atasnya itu merepresentasikan angka 2 gitu misalkan. Jadi di feature extractionnya itu heat mapnya paling tinggi nanti. Kayak merah-merahnya gitu ya. Jadi kayak seolah-olah neural network tuh ngelihat ini nih loh yang penting gitu. Jadinya hasil classification-nya bisa bilang itu angka 2 kayak gitu misalkan ya, kalau misalkan klasifikasi angka gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin gambar secara keseluruhan, somehow kita kalau misalkan kita ngelihat gambar secara umum gitu ya, kayak misalkan gambar anjing, gambar kucing sama anjing gitu tuh, kita bisa tahu itu ada gambar objeknya gitu. Tapi gimana caranya kita mengekstrak feature tapi kita nggak pengen kita labelin semua gitu. Kan repot ya kalau nge-labelin semua. Jadi salah satu cara yang bisa kita pakai itu adalah natural language supervision. Jadi gimana caranya kita assign si natural language itu untuk ngebantu kita milihin feature extractionnya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nanti dia kayak self supervised gitu. Makanya di sini ada self supervised dia kayak. Tapi sebelum itu, sebenarnya klip itu dibuatnya dengan tujuan juga untuk nge-pairing image dengan natural language. Let's say this is a photo of a dog. Jadi nanti pairing image-nya dia tuh gambar anjing gitu. Kayak kayak gitu aja dah. Nanti kita kasih contoh juga. Jadi pairing dulu dia maunya. Habis itu kita self supervised, dia ngerti si klip ini oke. Okay, ada deskripsi ini untuk gambar tertentu. Jadi nanti dia bisa dibantu nanti dengan deskripsinya itu untuk nge-extract feature-nya. Terus terakhir tentunya enabling zero shot. Jadi mungkin mungkin ya kalau mereka diskusi gitu ya, mungkin ini yang pertama muncul di benak mereka, gimana caranya kita buat zero shot. Zero shot ini tahu ya zero shot ya, Kak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi zero shot itu semacam gini deh, kita bilang untuk one shot dulu ya. Untuk one shot itu kita nge-labelin dari semua Hmm. dataset kita. Let's say kita mau ngeklasifikasiin simpelnya aja ya, Hmm. anjing dan kucing. Jadi kita labelin tuh setiap ada Hmm. gambar anjing, kita labelin anjing. Setiap ada gambar kucing, kita labelin Hmm. kucing. Jadi labelnya jelas. Ya. Nanti hasilnya itu antara anjing dan kucing. Tapi kalau misalkan zero shot, itu kan tadi one shot tuh. Tapi kalau zero shot, kita bakal bisa memungkinkan untuk model itu untuk mendapatkan label selain anjing dan kucing itu. Let's say serigala gitu misalkan. Hmm. Gimana Ya. caranya kita bisa berpikir kalau menambahkan serigala tapi kita nggak pernah training pakai serigala ya gitu. Jadi itulah namanya zero shot. Hmm. Jadi whole konsepnya itu adalah gimana kita membuat suatu space untuk merepresentasikan semua kata-kata yang ada. Let's say tadi Hmm. ada anjing, ada kucing. Misalkan dia bertolak belakang, anjing tuh dia positif X-nya, eh, si kucingnya tuh positif Y. Ini sorry, positif negatif X. Jadi ini kita gambarin 3D space gitu ya, 3D space atau simpel dah dulu, 2D space. Ini bisa aku gambar dulu deh. Ya. Jadi si anjingnya itu misalkan ke sini, dog. Aku giniin aja inisial ya. Si catnya itu ke sini dia. Misalkan ya.
pastinya juga nggak mungkin sejauh ini ya, masih sama animal gitu mereka jadi harusnya agak ngumpul gitu, cuman Hmm. sebagai gambarannya dulu. Jadi kalau misalkan kita mau dapetin, kita punya gambar serigala nanti, eh jadi nanti at least nanti dia hasilnya nggak sama banget dengan dog, tapi dia agak mendekati dog gitu ya. Jadi disinilah serigalanya itu wolf gitu misalkan gitu. Jadi disinilah zero shot tuh, dia bermainnya itu di embeddingnya ini Hmm. namanya embedding. Hmm. Jadi satu kata itu direpresentasikan sebagai vektor gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah gimana caranya kita merepresentasikan kata ini jadi vektor. Itu yang menjadi permasalahan yang kita belum tahu sebelum ada klip ini gitu ya. Ya, jadi seperti itu sih. Ehm, itu juga memungkinkan kita untuk ngedapetin hasil di antara cat dan dog ini gitu. Apapun yang ada di antara cat dan dog ini, Hmm. vector space-nya nanti kita bisa tuh dapetin. Itulah namanya zero shot. Jadi kita nggak sebelumnya nggak pernah nih giniin wolf nih, tapi tiba-tiba aja ada wolf karena kita tahu dog dan wolf tuh ada di antara dog dan cat gitu misalkan. Ya kayak gitu sih. Kurang lebih zero shot itu. Dan itu yang mau di solve sebenarnya gitu ya. Mungkin dengan adanya LLM yang sekarang yang Hmm. udah canggih-canggih gitu, itu mungkin jadi salah satu alasannya. Jadi gitu ya, mungkin bisa kita bilang dia semacam bertahap gitu ya berpikirnya untuk apa jadi kontribusi dari klip ini gitu ya. Mungkin penting juga untuk di notice klip ini sebenarnya udah ada penjelasannya di paper, dan ya mungkin kita bisa cek nanti sebentar sebelum kita tutorial. Oke, selanjutnya itu kita ke background. Di background ini kita coba bahas masalah yang ada di sebelum ada klip ini gitu. Apa yang menjadi permasalahannya gitu ya. Yang pertama itu adalah masih ada keterbatasan di supervised image data. Sama seperti yang aku bilang tadi, label untuk membuat label suatu untuk satu image itu sangat sulit gitu ya. Jadi artinya kalaupun kita bisa, mungkin secara manual untuk dapetin 1.000 itu tuh susah banget gitu ya. Jadi gimana caranya kita biar bisa otomatisasi sampai misalkan dapat data yang jutaan gitu ya, ya agak sulit itu gitu. Terus selanjutnya masalahnya adalah ketika kita mau nge-labelin teks ke image, itu teks tuh adanya unlimited. Let's say Hmm. dengan satu kata anjing aja itu bahasanya itu kan banyak ya, misalkan ada dog, anjing, gay kalau Korean, cicing kalau bahasa Bali gitu ya. Hmm. Dan Hmm. banyak lagi itu kan unlimited gitu lah teksnya. Gimana caranya kita assign Ya. ini ke satu gambar, itu pun baru kita bahas aja gitu loh. Apalagi kategori yang lain, misalkan kategori benda, kategori pekerjaan dan sebagainya gitu. Jadi sangat sulit untuk dilakukan itu, em, untuk di apa ya, untuk di pairing gitulah terutama ya, karena salah satu tujuan kita adalah pairing di awal tadi gitu. Sehingga klip itu come up dengan motivasi gimana kita bisa nge-pairing dari image dan language ini berdasarkan representasinya mereka aja dari vektor yang tadi, yang kita sebut embedding nanti gitu ya. Dan selanjutnya adalah gimana kita bisa membuat model itu scalable. Scalable ini lebih semacam uh, kalau kita mau buat dia model yang lebih kecil itu works, tapi kalau misalkan kita mau range-nya lebih wide lagi dari hasil outputnya itu works juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan kita bilang buat neural network yang konvensional yang di awal-awal banget itu, mereka cukup sulit untuk scalable ini. Jadi biasanya untuk satu skill aja, misalkan range-nya kayak karena kita fix tadi labelnya gitu ya. Jadi nggak bisa dia untuk nambah range atau nurunin range, bahkan nggak bisa gitu. Jadi kalau nurunin range mungkin di masking salah satu hasil labelnya. Artinya kita tutup kayak kita misalkan punya klasifikasi anjing dan kucing, tapi untuk saat ini kita mau ngeklasifikasiin anjing atau tidak anjing gitu misalkan. Jadi catnya itu di masking, ditutup gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan nggak anjing dia berarti tidak anjing jadinya. Kalau dia cat gitu misalkan sebenarnya jadi tidak anjing gitu. Kayak di masking ya, ditutup gitu.
Itu biasanya scalable, itu masalahnya gitu. Jadi sekarang dia mau nge-solve itu. Dan terakhir self supervise, karena kita nggak mau tuh nge-pairing di problems itu ada dua ini, limited gambar tapi unlimited text. Kita nggak mau ini manual kita lakuin, jadi kita pengen dia belajar sendirilah gitu. Self supervise gitu ya. Oke, jadi Hmm. seperti itu. Kita lanjut. Nah, Ar, udah. yes, yes, silakan. Sebelum masuk tuh berarti ini, kalau bisa dibilang ibarat kayak upgrade dari SVM gitu ya? Ada SVM. hubungannya nggak ya? SVM ini support vector machine. Ya, dia kan supervise ya. Supervise ya. Ah, ya, betul. Somehow ya, artinya gini loh, kalau Karena misalkan kan dia pakai, kan di deskripsinya, ah, deskripsinya gimana. kita di deskripsinya pakai vektor gitu kan soalnya. Jadi aku bayangin kayak, oh, apa ada koneksi Ah, ya gitu? Karena ah, kalau misalkan di di nggak tahu ya di SVM itu kan yang gue tahu oh bahwa iya. misalkan kita ada data, kita clusterisasi berdasarkan dengan vektor juga kan tuh datanya, Oke, paham, jarak paham. dari vektor Oh antara iya, itu. paham. Oh iya. Tapi SVM itu kan dia mengklasifikasi berdasarkan misalkan dua data di gather terus nanti ada garis dan garis itu Ya, dibuat, klasifikasinya dibuat antara dari vektor kan. yes, Kalau betul. ini kan kalau tadi gambar itu dari sumbu nol misalkan gitu. Hmm. Dari satu vektor ke misalkan dog, masuk wolf itu dia lebih dekat gitu. Ah, ya, ya. Tapi dengan yang tadi jelas itu dengan clip tuh mungkin dia jadi tanpa kita secara detail melabel data itu ini bisa mempelajari langsung gitu loh. Hmm. Oh iya, ya, menarik perspektif. Iya, betul. Ya. Sebenarnya kalau Cuman kita, klarifikasi aja sih maksudnya gitu ya. betul. Berarti udah artinya udah nangkep itu maksudnya. Cuman gini sih, untuk SVM kalau misalkan kita ngomongin embedding kayak sistem kayak gitu tuh sebenarnya nggak cuman SVM yang lakuin, bahkan tradisional yang lain pun Hmm. sebelum mereka ngelakuin klasifikasi itu juga melakukan itu sebenarnya Kak. Cuman caranya aja beda-beda, dan Hmm. kadang caranya itu terlalu naif gitu. Kadang Hmm. saklek itu ke Betul, satu betul. satu apa namanya fiturnya mereka, misalkan untuk klasifikasi ini diawali antara 0 sampai 0,5 gitu. Kalau yang ini 0,5 sampai 1 saklek di situ dia gitu. Jadi di situ sih Hmm. kekurangannya kadang vektor apa Hmm. sorry metode machine learning yang tradisional, salah satunya SPM, betul. Jadi yang lain sebenarnya juga gitu, cuman Hmm. eh, karena mereka tuh sama-sama masih konvensional, masih machine learning gitu, di upgrade ke neural network pun ketika kita nge-feature extraction itu somehow nanti hasilnya dia itu juga bakal kayak gitu kak gitu, jadi masih saklek gitu juga hasilnya, cuman dia hasil training aja gitu, data driven gitu. Tapi kalau misalkan kita sekarang ngomong yang kita bahas sekarang ini, kita pengen dia nggak cuman terbatas di situ aja gitu, jadi biar bisa kita wide range, literally bisa kita dapetin hasil dari semua data yang ada di internet lah bilangnya. Atau yang ada kita biasa bahas lah secara modern ini gitu. Jadi itu Ya, ya, tujuannya ya. dia, betul betul, bagus bagus, bagus observasinya. Jadi memang seperti itulah dia, intinya kita bisa merepresentasi gambar dan language itu menjadi vektor. Jadi dengan Hmm. vektornya ini cukup gini kok, cukup mudah untuk dipahami karena bentuk vektornya itu cuma satu, ukurannya 512 dimensi. Udah gitu aja. Jadi dari Hmm. kumpulan 512 angka float ini, 0, bisa negatif 0, juga gitu ya. Kombinasi dari ini nih merepresentasikan dari semua image dan language yang ada. Nah, nanti kita tunjukkan nanti pas tutorial juga mungkin ya. Gitu. Betul betul. Bagus observasinya. Berarti udah jelas ya, berarti overview dari klip ini. Jelas. Mantap, mantap. Ya, oke, kita lanjut deh. Tapi ternyata klip itu bukan yang pertama kali. Jadi sebelumnya Hmm. itu udah ada, contohnya kayak ini tiga yang aku buat di sini. Sebenarnya ini ada di papernya mereka. Aku kemarin habis baca overview gininya mereka, kayak di bagian sebelum related work itu kayak masih bahas contribution yang mau dibahas itu. Mereka mention di tiga ini, Vertex, ICMLM, sama Convert.
nggak tahu ya gimana baca. Cuman gitulah ya. Hmm. Eh, jadi dari tiga ini mereka tuh tujuan mereka tuh apa? Sorry, motivasi yang mereka motivasi yang ingin dicapai itu mirip dengan Clip. Hanya saja caranya mereka itu masih tergolong kayak mengikuti yang konvensional gitu ya. Jadi basisnya mereka tuh pasti pakai transformer. Terus mereka pakai mass language modeling. Ini ada teknik khusus mungkin, tapi kita nggak bakal bahas secara detail sih sini. Cuman kalau dikepoin nanti kita bisa cari bareng. Dan contrastive objective learn. Jadi tiga model ini udah pakai kombinasi antara tiga top point yang ada di sini, transformer based, mass language modeling, dan dia pakai metode namanya contrastive. Jadi Clip bukan yang pertama kali. Tapi masalah yang ada di mereka itu mungkin kita bahas dulu ya satu persatu ya. Jadi kalau bisa diurutin, ini adalah Vertex gitu ya. Ini ICMLM dan ini Convert. Jadi berurutan ya, atas, bawah, sama kanan. Cara ngapusnya gimana ya? Oh ya. Oke. Jadi si Vertex sama ICMLM ini punya kemiripan di mana mereka tuh pakai model namanya predictive. Artinya mereka saklek untuk satu image itu bakal ngasilin caption ini gitu. Jadi mereka fokusnya di sana. Gimana caranya kita bisa dapetin image ini bakal ngasilin caption ini gitu. Let's say di sini ada Hmm. gambar anjing dengan apa ini ya? Aku nggak tahu sih. Oh, apples. Berarti Hmm. nanti saklek dengan satu gambar ini itu hasil dari captionnya itu adalah a brown and white puppy lying on a green lawn looking at apples. Pasti gitu Hmm. mungkin kalau misalkan looking at banana gitu mungkin masih salah itu gitu. Jadi harus Hmm. apples dan harus ada posisi-posisi kayak misalkan preposition word yang kayak at, terus ada yang menjelaskan keterangannya kayak a brown, a green lawn, and gitu tuh juga. Jadi harus ada itu gitu. Dan mungkin kayak struktur misalkan brownnya ini harus lebih dulu dari white, nggak boleh white-nya lebih dulu dari brown gitu, kayak bener-bener itu captionnya gitu. Jadi seolah-olah ini nih menjadi model yang namanya prediktif gitu. Jadi karena memang harus kayak gitu lu captionnya gitu, karena kita semacam supervise dia di awal-awal gitu ya. Tapi nantinya mereka bakal ada skema untuk mereka self supervise gitu ya. Cuman untuk yang ini mereka namanya modelnya prediktif gitu. Jadi benar-benar harus kayak gitu. Nah, masalahnya drawback dari predictive model ini kalau kita pakai caption yang exactly the same itu sangat sulit. Bahkan hasilnya itu kayak apa ya? Kayak downgrade aja sih gitu. Cuman secara motivasi mungkin kita bisa ngerti mereka walaupun nggak sama, paling nggak setiap kali ada training nanti nilainya makin naik, jadinya makin mirip dengan caption yang ada gitu ya. Oke, jadi seperti itu sih sebenarnya prediktif. Cuman ini sudah ada di counter dengan model yang namanya contrastive. Jadi instead kita nge-training dia untuk menjadi sama seperti itu, tapi kita coba training dia untuk jangan menjadi itu gitu. Jadi misalkan let's say kita punya tadi ini contohnya kayak kayak ini nih datanya yang kanan ini si convert itu dia udah kontrastif, cuman datanya masih di medical khusus gitu ya. Kurang tahu juga apa motivasinya, mungkin apa ya, karena belum detail aku baca. Nanti kalau gitu nanti kita coba baca. Jadi si gambar puppy, terus ada gambar apples dan ada green lawn tuh, itu tuh bisa kita buat kontrastif. Jangan bahas cat di sini, jangan bahas banana di sini gitu. Jadi kayak negasi dari apa yang ada di gambar itu kita kontrastif, bener-bener jangan ada gitu sampai kayak gitu. Jadi itu bedanya ya. Kita either kita mau buat training prosesnya itu harus sama dengan jawaban yang benar, atau jangan menjadi jawaban yang salah. Jadi seperti itu. Ternyata hasil dari kontrastif itu
spoiler alert, itu lebih bagus dibandingkan prediktif. Jadi Hmm. seperti itu ya. Em, itu kenapa kita bahas klip di sini, semacam ada versus antara prediktif dengan kontrastif itu gitu ya. Jadi ternyata ya memang kontrastif lebih baik dia dalam merepresentasikan itu tadi itu, karena prediktif ya bener-bener pengen banget dia biar sama gitu. Cuman ada lagi yang menjadi kendala mungkin di medical itu, mungkin metode gathering datanya mungkin belum pas banget, karena di sini si Clip ini juga nge-propose method untuk gathering data yang banyak banget. Jadi cukup insightful dari cara mereka, gimana cara yang mereka nge-pairing terutama ya. Karena kan kalau misalkan kita surfing di internet itu, kita nyari gambar yang ada caption itu kayak sulit gitu ya. Gimana caranya kita nge-pairing itu juga butuh strategi tertentu gitu. Nah, itu mereka propose juga metodenya di sini. Jadi gak cuma propose model mereka, tapi mereka juga ada nge-propose gimana mereka dalam gathering datanya itu gitu. Mungkin bakal insightful mungkin untuk ke disiplin yang lain deh. Gimana Hmm. cara yang gathering data yang kayak gitu. Cuman ya tapi di sini masih driven pakai language di sini gitu ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, tadi kita udah tahu tuh prediktif tuh, dan kita udah biasa bahas neural network tuh pasti prediktif banyak kan ya. Mencari untuk membuat si model ini menjawab dengan jawaban yang benar, bukan jangan menjawab dengan jawaban yang salah gitu ya, bukan ya. Tapi kalau kayak gitu gimana sih kontrastif itu gitu. Jadi kontrastif itu sederhananya gini aja. Dia bakal ningkatin kalau dia memang bener-bener pair, bener-bener ya pasangannya, dia tuh bakal harus di increase cosine similarity-nya. Jadi si embeddingnya ini nanti digerakin harus mendekati gitu, harus mendekati. Let's say misalkan tadi eh, awal training itu wolf tuh di sini, habis itu cat tuh di sini, habis itu kesininya dog. Jadi selama proses training, si wolfnya ini mungkin ya eh, kita pokoknya buat dia lebih ke dog gitu ya, bukan mungkin sih, artinya gambarannya seperti inilah gitu ya, mungkin nggak exact kayak gini, cuman intuisinya tuh kayak gitu gitu, buat dia lebih ke dog. Sebenarnya ini kan kita ngomongin gini, soalnya kita ngomongin vektor yang berbeda ya. Yang mereka bahas di sini ini pair dari image dan language gitu, jadi cukup beda sih sebenarnya. Tapi pada akhirnya hasil yang didapatin nanti itu, karena kan kalau misalkan kita lihat gambar wolf dan dog itu mirip-mirip gitu ya, somehow nanti embeddingnya mereka tuh bakal gerak ke dog gitu. Paham ya? Semoga paham sih, agak belibet bahasaku. Jadi em, ketika kita ngelihat gambar wolf dan dog itu, kalau orang yang nggak terlalu tahu anjing itu, mereka ngira serigala tuh anjing juga mungkin misalkan. Jadi dengan intuisi yang sama, si neural network clip ini ketika ngelihat anjing dan serigala itu, mereka bilang, oh ini agak mirip ya gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat pairnya ini beda nama, ini wolf sama dog. Jadi somehow nanti ketika selama training itu, dia wolfnya itu bakal gerak ke dog gitu. Jadi seperti itu. Dan gak cuman dia bakal gerak ke mendekati dog, tapi dia bakal nge-decrease cosine similarity dengan yang incorrect pairs. Contohnya tadi, tapi kalau misalkan kita lihat gambar serigala dan kucing itu agak jauh ya gitu. Jadi dia menjauh lah dari catnya nanti gitu. Jadi mau gitu dia bergeraknya ke tempat yang seharusnya gitu. Jadi itu strategi dari kontrastif itu sendiri gitu. Caranya gimana kontrastif itu bekerja? Let's say kita punya ada collection data yang biasanya kita sebut batch. Jadi batch data ini hasil dari pairing udah. Jadi misalkan nih paper paper di Aussie Pub, paper di Aussie Pub. Terus ini gambarnya itu pairing yang sama. Di setelah data itu juga ini kan ada tumpukan gitu. Jadi associate dengan gambar yang ada gitu. Jadi kayak pairing 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 pairing. Nanti kita buat aja encodernya. Oh sorry, bukan buat encoder. Ini mereka pakai encoder yang udah ada.
Kalau di text encoder itu mereka pakai GPT-2 kalau nggak salah. GPT, oh sorry, nggak pakai mouse, agak sulit ya. GPT-2 dan image encoder ini mereka variasiin, either mereka pakai ResNet atau pakai transformer atau fit nih visual transformer ya. Jadi pakai ResNet atau pakai visual transformer gitu. Mungkin aku miss beberapa hal, kita coba baca dari papernya kalau misalkan kepo lagi ini. Nah, dari hasil dari mana sih, hasil dari gambar ke ResNet atau fit itu kita bakal dapat embedding. Sama juga dengan gitu di language juga kita pakai GPT-2, kita bakal dapat embedding awal. Dari embedding awal ini kita buatin neural networknya, dimana nanti si gambar yang pertama ini harus cocok dengan caption yang pertama, gambar yang kedua harus cocok dengan caption yang kedua. Jadi kita buatin kayak matrix similarity gitu, yang menjadi di diagonalnya itu harus satu nilainya, di sini harus satu, yang lainnya itu harus nol. Jadi disinilah gimana cara kerja kita untuk nge-pairing wolf dengan gambar wolf dan dog dengan gambar dog. Itu tuh bisa menggerakkan si embedding yang dihasilkan oleh encoder ini gitu. Mungkin somehow encodernya ini bisa kita training lagi gitu jadinya. Jadi untuk merepresentasikan si embedding ini agar hasil vektornya tuh sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini encodernya bakal kita bisa pakai, image encodernya kita pakai. Jadi overall sebenarnya struktur dari clip itu bukan ngasilin hasil klasifikasi, tapi ngasilin encoder, ngasilin embedding. Jadi I1 sampai IN nih yang bakal kita dapetin dari image encoder. Kalau kalau language text 1 sampai text N gitu. Cukup simpel ya untuk intuisinya. Jadi gimana caranya kita ngedeketin yang benar-benar pair, gimana caranya kita ngejauhin yang bukan pairnya gitu. Jadi seperti itu sih contrastive. Makanya C-nya ini stands for contrastive. Oke, mungkin lebih detailnya kita bisa lihat di sini algoritmnya seperti apa gitu ya. Ini kita udah lihat tadi gimana cara kerjanya. Di sini bakal didetilin lagi. Image encoder ini. Inputnya itu ada dua, ada data image dan ada data text. Dari image ini bakal masuk ke image encoder, yaitu tadi ResNet atau transformer, visual transformer. Kalau text encoder itu ke GPT-2 dia. Habis itu IF dan TF ini bakal kita normalize, karena kita nggak tahu nih IF sama TF-nya ini apakah mereka range-nya sama gitu ya. Jadi kita butuh normalize dia biar dia seragam, uniform. Jadi nanti kita dapetin masih embeddingnya dia gitu ya. Nah dari embeddingnya ini kita buat dia cosine similarity-nya. Dari cosine similarity-nya ini kita bisa ngelakuin cross entropy loss. Maksudnya itu gimana? Jadi si embedding pertama itu cross entropy loss-nya itu harus 1 0 0 0 0. Artinya hasil dari kalau kita belajar supervised yang classification itu kan dia satunya itu menunjukkan label yang benar gitu ya. Jadi di sini dia 1 0 0 0 0. Kalau misalkan yang kedua 0 1 0 0 0 0 gitu. Jadi di situ kerja cross entropy loss-nya itu. Dari cross entropy loss ini kan bakal ada dua tuh. Ada yang dari image, ada yang dari text. Image dan text ini gimana caranya kita dapetin loss totalnya sehingga kita bisa backward propagation nanti. Kita simpel aja. Loss image tambah loss text dibagi 2. Udah gitu aja. Jadi kita dapat loss total. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin ke back propagation yang pakai turunan parsialnya itu, ini tanpa bagi 2 pun nggak ngaruh sebenarnya, cuman lebih ke kayak biar gini aja sih, biar kita tahu nih loss secara keseluruhan antara duanya ini kayak gimana gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat eksperimennya, Clip cukup bagus dia untuk zero shot performance. Maksudnya di sini adalah sebagian besar dari dataset yang ada tuh
clip itu menunjukkan hasil yang lebih bagus dari baseline-baseline-nya mereka. Baseline-nya di sini yang dimaksud karena kita pakainya ResNet, misalkan di image encoder berarti dia baseline-nya ResNet gitu. Kalau misalkan visual transformer gitu, visual transformer. Tapi di sini kalau nggak salah ini grabnya itu di ResNet sih gitu. Aku nggak baca detail juga, cuman seperti itu. Tapi ada kendala untuk klip ini ketika dia memang harus butuh spesialisasi dan datasetnya cukup kompleks gitu ya. Contohnya misalkan data satellite, data medical gitu. Klip ini masih lower performance, bisa dilihat yang biru-biru ini. Nah, dia nunjukin lower performance ya karena memang secara kompleksitas datanya itu cukup sulit ya, artinya butuh feature tambahan untuk mengerti data set itu gitu. Sama kayak kita misalkan kita bandingkan misalkan data medical lah kayak tadi kita lihat di sini. Kalau kita secara orang awam kita nggak ngerti ini apa sebenarnya artinya. Tapi kalau misalkan medical dokter gitu ngelihatnya, oh ini artinya ini gitu. Jadi sama seperti itu juga klip itu seolah-olah orang kayak kita, dan kalau misalkan butuh yang lebih bagus lagi hasilnya ya kita butuh spesialisasi model gitu. Jadi seperti itu sih ya, jadi seperti itu ya overall dari eksperimen yang bisa aku tunjukin mungkin. Jadi oke, sebelum kita hands on kita coba gini aja. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang masih dikepoin? Sudah cukup jelas. Jelas ya. Mungkin kita Ya. bakal langsung aja deh. Kita lihat gimana tutorialnya. Sekarang aku coba kasih dulu. Oh, mungkin sebelum sebelum maju ke tutorial, ada pertanyaan Siap satu. siap, aman ya. Jadi jadi waktu sebenarnya kan tadi itu dari gambar, terus Hmm. dari batch data, Hmm. teks sama gambar itu terus jadiin embedded Betul. data itu kan I sama T itu kan. Yes, betul. Udah gitu ini I sama T itu cuman perkalian biasa gitu Betul. atau konvolusi. Enggak, cuman dot, matrix dot aja. Vector dot aja. Sorry. Oh, itu dah. Iya, Ya, ya, ya. perkalian dot aja. Terus itu eksponen eksponen T itu Ini apa? lebih ke kayak weight saja sih, kayak ngebobotin aja sih. Ngebobot. Berdasarkan T itu apa ya? Jadi kalau kita mau ngasilin logits itu lebih ke kayak apa ya? Biar nge-skill aja sih. Ini memang sebenarnya metode yang common sih di neural network. Cuman aku bener sih ya, aku belum terlalu gini sini, terlalu paham kenapa gimana cara kerjanya. Cuman kalau kita ngomongin logits di neural network itu cara kerjanya itu kayak nge-scaling dari hasil perkalian kita gitu. Jadi seolah-olah kita dapat nanti Hmm, kayak probability gitu. Kayak misalkan let's say ada 5 slot gitu ya. 5 ya. tempat gitu ya. Eh, 4 deh ya, 4. Jadi seolah-olah nanti di semua ini kalau kita jumlahin dia bakal nilainya 1 gitu. Kayak buat scaling probability gitu loh. Kayak Hmm, apa ya? Tahu gini nggak? Softmax. Nah, function ya softmax tahu itu tuh. cara kerjanya kan gitu juga ya. Jadi logits itu somehow kita bisa Hmm. buatin kayak gitu juga. Iya, Oh, I see. logits itu memang kayak gitu sini. Karena Tapi itu deh hmm, yang gitu kan dia. iya betul betul. Heeh. Emang kayak gitu dia. Karena yang ku tahu itu soalnya dia dibilangnya T itu kan learn temperature parameter apa ya? Kok bisa temperatur ya? Temperature Karena itu aku sama lebih ke awam kayak jadi gini aku dia. bertanya. Kayak apa ya? Hyperparameter yang bisa kita tuning. Kalau misalkan dia terlalu sensitif, kita turunin temperature-nya gitu. Kalau dia Hmm, kurang agresif untuk saat apa ya hasilnya itu kayak kok I kejauhan see. ya gitu. Kita cari nilai tengahnya temperature-nya gitu biasanya. Kita di sini kita eksperimen itu biasanya. Kita tentuin I temperature-nya see, berapa. I see. Tapi biasanya temperature itu most the case ya. Dia nilainya dia di 0,9 gitu biasanya. 0,99 kadang gitu. Mendekati 1 gitu.
Itu Kak secara praktikal sih ya. Aku nggak tahu sih. Aku jarang sih ngelihat Ya, orang bahas temperaturnya gitu. Kayak mereka ngasih aja langsung ini temperatureku loh gitu. Mungkin kalau misalnya kita kepoin untuk temperature yang lain, mungkin kita bisa nemu sesuatu, menarik ya. cuman nggak signifikan aja gitu. Kayak habis kita temu itu terus apa gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi makanya Ya, ya. temperature tuh lebih sering untuk udah ini temperature yang aku pakai gitu. Jadi somehow nanti research setelahnya itu pakai temperature yang sama aja gitu. Oh ya, di sini dijelasin juga nih image encodernya pakai ResNet dan Vision Transfer. Dia dia Hmm? mm, Ya, gimana? kan kelihatannya kayaknya Logitech nih sangat berpengaruh ya Hmm, ya betul sih. Cukup untuk berpengaruh. menentukan mempengaruhi ini kan dotnya itu kan. Ya. Iya, betul. Artinya Tapi dia aku di sini tapi sangat sangat menarik sih. hmm, jadi gini, eh, ini nih sebenarnya metode caranya dia untuk ngebuat diagram matrix n by n ini di sini. Ya. Cuman sekarang yang lebih berpengaruh lagi itu adalah loss-nya di sini. Dia buat loss-nya ini Ya. semacam buat classification sebenarnya somehow. Jadi Yap, classification yap. antara di sini kalau misalkan dia image satu, dia harus nilainya 1000 gitu. Kayak ngedeketin nilai itu. Mungkin dia nggak pasti 100 ya pasti ya. Di misalkan dia 0,6, sisanya itu lebih kecil dari 0,6 gitu. Kayak gitu ya. Mm. Sama juga untuk teks satu, dari semua label itu harus dia 10000 kayak gitu juga. Jadi makanya di sini lebih impactful sih lossnya ini. Mereka pakainya metode softmax. Mungkin kalau misalkan kita pakai metode regression gitu mungkin kayak hasil per pixelnya dari per komponen dari matriks logicsnya ini kita regresi gitu biar bener-bener satu atau bener-bener nol, mungkin beda nanti hasilnya gitu. Karena kalau Mm. regression kan bisa aja ini 0,6 tapi ini 0,5 gitu. Kalau misalnya kita jumlahin itu kan udah Mm. satu Nggak lebih bisa. ya. Jadi jadi Mm. semacam kalau misalkan kita dapetin eh, untuk label untuk image satu, teks satunya tuh kurang kuat dibandingkan yang lain gitu. Sementara kalau misalkan kita cross entropy loss pakai softmax ini, dia itu bakal kok pakai softmax? Pakai cross entropy loss sudah ya. Pakai cross entropy loss ini kayak classification itu sama nanti T1 ini paling kuat di antara yang lain untuk image satu gitu. Gitu sih ini. Jadi di sini lebih signifikan sih di kontrastif. Karena kalau misalkan kita ngomong kontrastif, itu ada metode yang lain yang namanya ah shit. Pokoknya dia bahas ada 3 label gitu kak. Jadi 3 label ini Mm. eh sorry ada 3 poin. Eh, ini ini hasil vektornya ya. Sorry ya, ini aku buat titik aja nih sebenarnya. Buat titik, titik. Ini ini jawaban yang benar, ini jawaban yang salah. Gimana caranya kita ngedrive yang nilai tengah-tengah ini biar dia mendekati jawaban yang benar dan menjauhi yang salah gitu. Jadi lupa deh namanya. Cuma nanti dah aku gini deh, aku kasih tahu belakang dah. Tapi yang pasti klip ini metodenya itu semacam untuk kontrastif itu aja. Tapi kalau misalkan yang ini lebih ke kayak ngedrive untuk secara lebih fleksibel aja, bukan classification misalkan. Ya gitu Mm. sih ya, secara intuitif aja sini aku bilangnya. Mungkin technical beda-beda Ya, cara orang gitu. Jadi gitu sih. Gimana gini gak ya? Menarik gak ya Kak? Kalau menarik. dari Aku pengen tahu dulu perspektif ya ini. matematikanya. Ah, sebenarnya nggak banyak matematika yang dibahas di sini karena memang klip itu bukan yang pertama kali. Jadi banyakkan sih matematikanya ada di prior methodnya mereka gitu. Jadi di sini mereka lebih semacam nge-propose lebih teknikal aja. Gimana mereka collect Ya, data. karena Hmm. mm, ya menurut saya menarik sih. Karena aku mikirnya mungkin logis itu lumayan penting karena dia
pakai kalkulasi cross entropy lossnya Hmm, pakai itu kan ya. hmm. Terus Aku nggak tahu detailnya. Apa mungkin kalau concentric sebenarnya udah loss, dilakukan di convert ini sih, mungkin ya. Aku nggak tahu detail sih ya. Jadi convert ini, mungkin sih, nggak tahu. hmm, Aku hmm. juga nggak tahu. Karena dia nge-declare sendiri ini nih mereka pakai contrastive learning nah, di sini. Aku juga nggak tahu sih contrastive learning itu sebenarnya Hmm, siapa sih yang pertama itu nggak tahu juga sih. Tapi menarik ya perspektifnya di sini yang bisa kita dapetin ya, tuh, ya, ya. kita nggak kok buat neural network itu bikin modelnya kita itu menjadi punya jawaban yang benar, tapi bisa kita drive dia untuk jangan jawab yang salah gitu. Menarik ya perspektifnya itu gitu. Hmm, Itu sih kontrastif itu yang ya mereka sih. lakukan. Karena kalau misalkan kita berusaha untuk jawaban yang benar, dia nggak tahu nih jawabannya dia tuh, dia cuma tahu kalau nggak sama kayak yang jawaban benar itu salah gitu aja dia taunya. Tapi kalau misalkan kita kasih tahu nih jawaban yang salah tuh ini loh Hmm, gitu, dia tuh bakal menghindari itu, dan somehow ketika kita hmm, bagus collection datanya, dia pasti jawabnya bener nanti gitu, dan terbukti untuk secara representation hasilnya itu lebih bagus hmm, kayak gitu dia. Ya gitu ya sih, hmm. kalau dari insight yang aku dapat dari aku review uh, klipnya ini kayak gitu sih yang aku dapat. Oke, gimana, ada lagi atau kita di tutorialnya nanti kita bakal banyak bahas lagi? Demo, Aman ya? demo nih Bugas. Hmm? Ya, Oke, kita langsung keep. Oke. Ini aku kasih linknya. Oke, bisa nggak ya diakses tuh? tar, tar. Wait. Aman aman. Nanti di Google Collab, karena di sini klip cukup gede lah ya, kita connectnya itu ingat pilih di runtime-nya dulu, pilihin di pojok kanan atas di sini, eh, bisa change runtime type. Sebelumnya kalau misalkan dia CPU bisa diganti ke T4 GPU nanti dulu. Dari T4 ini baru kita bisa pastiin kalau collab kita itu bakal run di GPU. Oke, sini bakal ada tutorialnya. Ini sebenarnya udah di guide step by step sih, jadi bisa diikutin aja nanti. Jadi yang bisa kita tunjukkan di sini ada tiga nanti. Gimana dia bisa zero shot dengan prompt kita sendiri. Terus gimana dia image text retrieval, dia ngasih uh, embeddingnya itu pas apa enggak gitu ya. Sama kita bisa bahkan ngelakuin Hmm. prompt ensembling. Cuman seingatku aku nggak buatnya mengikuti tiga ini sih. Cuman kita lihat aja nanti ya. Tapi kita bisa Ya. ubah-ubah kok. Itu sih enaknya kalau kita. Wait, ah. Oh iya, siap. Aman ya, aman ya. Eh, tadi pilihannya T4 GPU, terus apa aja tadi ya? Ada lagi ya? Ya. Change runtime type nih ada CPU, T4 Eh, GPU sama TPU. Tapi GPU aja pilih. eh, Yang lain ini bisa nambah gini, bisa diaktifin tapi purchase additional aku compute. bergratis, ah. Apa? Gratis dapat. Oh ya? Wah. Ya, Wih, coba-coba dah tuh. H100. H100 H100. main kenceng ya? Wah, gede tuh. Gas ya, coba ya. H100 tuh sama kayak serverku berarti. Shift. Ya, udah kita bisa run yang pertama ini setupnya ini untuk
biar kita tahu Python versionnya berapa, Torch version yang kita pakai apa, kudanya available atau enggak, terus GPU yang kita pakai itu apa. Ini cukup. Ya. Jadi kita bisa tahu di sini Pythonnya 3.12 sebenarnya nggak terlalu penting sih. Yang menjadi concern tuh kadang antara Python 3.9 ke 3.10 itu agak beda sih. Jadi beberapa uh, dependencies tuh kayak kayak library-nya Python itu agak beda tuh antara 3.9 ke 3.10. Terus Torch juga sebenarnya nggak terlalu berpengaruh. Biasanya berpengaruhnya itu di antara 2.3 ke 2.4. Kuda kuda ya pastinya harus true ya biar kita bisa akses CPU-nya. Dan ini tinggal nama GPU-nya aja. Kalau teman-teman nanti run-nya tuh di lokal ya tergantung GPU-nya nanti. Terus di sini kita install transformer. Transformers ini model untuk kebanyakan transformernya pastinya ya. Nah, di sini bakal ada error gitu. Errornya ini nunjukin kita disuruh downgrade si pillow yang kita punya kan. Mungkin bawaannya pillow dari Google Colab ini terlalu tinggi untuk grade IO ini. Jadi aku sempat run ini kemarin tanpa ngikutin ini, ternyata error, jadi kita downgrade aja biar aman. Setelah kita downgrade, kita harus restart nanti. Oke, downgrade-nya itu harusnya ke 11.3 ya. Nah, di sini bakal muncul restart session. Apa tujuannya? Tujuannya itu biar dia pakai kernel yang baru. Tapi teman-teman nggak usah gini sih, nggak usah run dari atas lagi, langsung aja selanjutnya ini. Nah, kalau misalkan nggak di restart tadi, dia tuh masih kernel yang lama, yang dimana pillow-nya tuh masih yang lama gitu. Jadi di sini kita pakai yang barunya gitu. Harusnya berhasil sih di sini ya. Oke, kita lanjut dulu sambil nunggu masih muter-muter. Kita clear satu. Jadi di sini model name-nya itu kita pilih namanya ini OpenAI Clip Patch 32. Kalau mau yang lebih detail lagi ada sih, ada beberapa penjelasannya, tinggal cari aja OpenAI Clip itu punyanya model name-nya apa aja gitu. Terus di sini kita bisa lihat device yang kita mau pakai. Biasanya nih cukup common. Kalau misalkan kita punya kuda, kita bakal pakai device kuda. Kalau kita punya yang CPU, kita pakai CPU aja. Jadi kalau ini secara otomatis milihin buat kita gitu sih. Terus modelnya kita ambil gitu dari dari library-nya Clip model tadi. Jadi si ini modelnya ini nih kita bakal ambil gitu ya, load gitu. Load dia, terus kita jadiin mode eval karena kita nggak mau training di sini. Terus prosesor ini kita butuhin, aku kurang tahu sih, tapi biasanya pairing gitu dia Clip. Butuh modelnya, butuh prosesornya juga. Mungkin kita bisa kepoin nanti. Model name, device. Nah, di sini bakal ngedownload modelnya dia. Karena secara default kita nggak punya modelnya. Kita harus download dulu biar ada modelnya itu di komputer yang kita sedang pakai. Oke, banyak dia bakal bahas download sambil nunggu. Oh, udah sih sebenarnya selesai. Sambil nunggu ini ada beberapa kayak tools gitu ya, alat-alat yang bisa kita pakai nanti. Contohnya di sini kita bisa ngeload image dari URL, dari link apapun yang kita temuin secara selama itu open source, open access, sorry. Terus dia bisa kita, oh ini cuman show grid, ini lebih ke kayak nunjukin dia biar bisa dijajarin aja. Dan disclaimer, ini sebenarnya generated semua pakai gini ya, pakai agent AI. Jadi aku cuman kasih prompt aja buat ini, jadi ini generated AI semua. Jadi teman-teman juga bisa melakukan hal yang serupa, jadi nggak perlu tahu coding sih zaman sekarang. Nice. Yes, nice. Terus di sini encode text-nya kita udah bahas tadi, text encoder di Clip.
Nah, cara kerjanya itu di sini. Jadi eh, tadi kita butuh prosesor tuh di sini dia. Sebelum kita dapat inputnya itu kita proses dulu. Jadi dari raw banget teksnya itu kita jadiin dia suatu input yang siap untuk dipakai gitu ya. Aku tidak tahu Hmm. detailnya, cuman intinya kita dapetin dulu inputnya. Nah, dari inputnya ini baru kita run the real text encoder yang kita bahas tadi. Yang mana klaimnya tadi di BOW sama apa ya tadi ya. Tapi kayaknya GPT-2 juga gitu. Perlu konfirmasi sih lagi itu. Cuman nonetheless ini aja sih. Yang penting kita punya text encodernya aja. Jadi kalau kita punya teks yang mau kita embedding gitu, pakai ini aja udah selesai dah, bagus dah hasilnya. Secara umum ya, tapi kan butuh spesialisasi kalau misalkan memang kayak complicated datanya gitu. Nah, itu dapat featuringnya. Nah, featuringnya ini kita bisa normalisasi nanti. Jadi awalnya dia nilainya variatif itu bisa sampai 10, 100 gitu. Kita bisa normalisasi jadi antara -1 ke 1. Sebenarnya nggak harus di sana sih, kayak bisa -3, tapi nggak lah jauh-jauh banget gitu. Jadi itu normalization. Hasil fiturnya itu kita pakai nanti. Hal yang serupa juga terjadi di image. Bener-bener mirip juga. Kita butuh prosesor dulu dari data mentahan RGB itu. Kita buat prosesornya dan nanti kita bakal dapat juga image encodernya. Itu pakai ResNet atau Visual Transformer. Terus kita normalisasi, kita dapat feature-nya. Udah gitu aja. Dan terakhir yang kita bahas tadi di Logits itu, di sini dia, cosine similarity. Cukup simple. Pakai matrix multiplication aja. Itu simbolnya add kalau di Python. Atau misalkan kalau kita mau buat dengan cara yang lain juga bisa sih, pakai NumPy misalkan gitu. Cuman yang udah ada di Python aja kita pakai add. Oke, jangan lupa kita run. Sampai ada centang ini artinya udah selesai. Oke, kita langsung ke demo dataset. Ini bakal kita load beberapa gambar yang ada di internet. Ini pun juga generated dari agent AI. Kalau kita kepoin nih, bisa klik control di keyboard, terus klik linknya. Nah, bakal open new tab gitu dia. Nah, gambar cat ya, kita bisa lihat. Oke, selanjutnya gambar dognya apa kira-kira? Oh ya, literally gambar dog. Habis itu plane. Oke, Airbus. Habis itu pizza. Oops, sorry. Pizza. Cuman di sini ada gambar tomat dan jamur juga. Mungkin kita coba apa ya? Kita coba nanti dengan gambar tomat juga. Itu tomat nggak ya? Ya, pokoknya gitulah ya. Ada gambar itu. Kita coba deh nanti dengan prompt itu apakah masuk nggak dia di embeddingnya. Oke. Dengan begitu di sini cuman bakal ngeload aja. Ini coba aku hilangin dulu outputnya. Jadi nanti ketika kita run di sini, nah bisa di grid gitu dia, kayak bisa dijajarin gitu. Jadi ada cat, dog, plane, dan ini pizza. Ini lebih ke kayak ngenamain gambarnya aja ya. Jadi gambar yang pertama tadi itu kita namain cat gitu. Jadi cuman penamaan aja, bukan label. Oke, kita masuk ke zero shot classification. Nah, di sini kita bisa nih atur-atur. Misalkan di sini bicycle, ada person juga gitu ya. Mungkin kita bisa tambahin juga. Sorry. Misalkan tomato sama itu mushroom nggak ya namanya bahasa Inggris. Cuman ya boleh. Atau iseng mungkin bahasa Indonesia. Gambar jamur. Kita coba aja. Prompts generated. Nah, di sini kita bakal ngelakuin zero shot classification. Dia bakal ngembedding dari gambar yang kita udah collect 4 tadi. Untuk teks, dia bakal encode juga dengan teks yang semua yang kita buat di sini. Bisa teman-teman tambahin, bisa teman-teman kurangin, atau bisa ubah-ubah, silahkan divariasiin aja. Nah, logisnya di sini bakal ngatur persis kayak tadi ya, temperature-nya untuk sensitivitasnya.
Oh, di sini temperaturenya 100 ya dipakai. Berarti 100%. Terus dikali dengan cosine similarity antara image embedding dan text embedding. Nanti dia bakal kita softmaxin sehingga kita dapat probability kalau yang nilainya paling tinggi dia bakal benar-benar tinggi gitu ya. Tapi kalau kita jumlahin jadi satu nanti gitu. Jadi seperti itu. Nanti dapat probability masing-masing. Probability yang paling tinggi nanti di return paling awal. Jadi dengan adanya images 4 tadi dan prompts yang kita udah buatin, kita lihat hasilnya. Image cat menunjukkan a photo of cat yang paling tinggi. Oh, a photo of dognya langsung 0,01 gitu loh. Jadi a photo of catnya tuh bener-bener tinggi cosine similarity-nya. Bagus berarti. Nah, di dog ternyata photo of dog-nya tinggi, cuman setelahnya itu walaupun dikit gambar jamur ya. Mungkin mirip, ada feature yang mirip dengan jamur mungkin ya anjingnya ya tadi ya. Hmm. Terus plain juga gitu gambar jamur nomor 2-nya. kita lebih tertariknya di posisi 2 sama 3 ya jadinya, bukan yang pertama ya. Karena pertama Ya. itu kan ground truth-nya soalnya gitu. Mungkin kalau kita ganti misalkan ya pizza ini, coba aja deh gambar makanan gitu ya. Kita lihat apakah gambar makanan yang pertama. Pizza. Oh, nice. Gambar makanan. Jadi seperti itu. Di situ zero shot itu benar-benar membuktikan, clip ini membuktikan bahwa zero shotnya dia tuh cukup robust untuk generalisasi gitu. Jadi seperti itu. Ya, bisa dimainin aja lagi nanti. Untuk visualization bisa kita lihat di sini. Nah, ini cuman gambar cat aja. Kalau mau diganti bisa diganti aja. Diganti di IDX-nya aja, misalkan gambar pizza tadi yang nomor IDX 2. Startnya dari 0 berarti ya. 0 1 2. Pizza itu 3 ya. Oh iya benar, gambar makanan yang tinggi. Oke, nah sekarang image text retrieval. Gimana dia bakal ngembedding, hasil embeddingnya dia tuh kita lihat value-nya itu kayak gimana gitu ya. Seberapa similar hasil embedding dari image dengan hasil dari dari teks. Tadi itu kan kita ngeklasifikasiin aja soalnya. Kayak jadi yang paling tinggi itu benar-benar tinggi dia gitu. Tapi kalau misalkan kita cuman sekedar kaliin aja tanpa kita harus softmax dia, gimana hasilnya ya gitu. Kita bisa lihat. Oke. Pizza similarity yang paling tinggi itu 0,287. Oke, dengan teks yang nomor 3. Habis itu paham, sorry. Jadi gini nih, foto of pizza, kita dapat tadi foto of pizza tadi. Dia itu paling mirip dengan teks yang nomor 3 bener lah tadi. Terus gambar makanan tadi itu, terus cat, Indeksnya kan. iya betul, indeksnya itu di awal. Dan ini hasil cosine similarity yang aslinya sebelum di softmax, sebelum dibuat probability, sebelum dibuat logits. Ini hasilnya. Gitu. Sebenarnya kalau Oh kita jadi kalau dibuat logis itu berarti dia di skala dengan 0 sama 1 gitu ya? betul. Kayak tadi jadinya 0,9 gitu skornya, Betul, 0,8 betul, gitu. betul. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita cosine similarity biasa, ini hasilnya. Gitu. Jadi ya masuk akal lah ya. Walaupun kita nggak bisa sih expect 0,9 di sini karena 512 vektor dimension itu banyak lah ya variasinya gitu ya. Jadi segini kita dapatnya. Oke, mungkin itu sih untuk image to text retrieval. Sama juga kalau misalkan image to text mirip-mirip kayak gitu ya sih bakal. Oke, ini prompt ensembling. Kalau misalkan kita pakai multiple templates, oke kita lihat aja. Ini aku benar-benar nggak tahu nih sisanya nih apa ya. Tapi kalau misalkan kita lihat templates dari I see. Jadi kalau misalkan kita buatin templates nih, kita nggak buat di promptnya langsung, tapi kita buatin templates nanti
si tanda kurung kurawalnya ini nanti kita isiin dengan Hmm. class name yang sesuai, cat, dog, airplane atau pizza. Jadi dia bakal ngisiin tuh a photo of a Hmm. cat kalau gambarnya cat, a photo of the dog kalau dia dog gitu dan sebagainya. Hmm. Jadi ya sama juga, hasilnya juga mirip-mirip kayak gitu aja kan. Gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai gambar sendiri, silahkan di run di sini, di run, nanti hasilnya ini bakal nunjukin. Kok nggak mau ya? Sebentar. Coba run dulu. I see, ini dia, sorry. Habis Ini choose dia. file ya, itu dah. Ya. Tapi karena aku nggak punya gambar, jadi dicoba sendiri aja nanti. Aku error. Ya oke. Kurang lebih gitu sih. Kebayang ya? Bayang. Jadi yang menjadi highlight di sini adalah nih encode images nih. Karena aku pernah juga pakai ini di beberapa kasus. Eh, ada nggak ya paperku sini? Sebentar. Aku kasih salah satu contoh aja sih. Ini pokoknya dulu tuh tasknya itu adalah gimana kita bisa ngenebak posisi yang sama tapi gambar yang berbeda. Jadi dari dua gambar ini kita pastiin dia posisinya sama atau enggak. Itu namanya visual place recognition. Hmm. Visual place recognition itu tasknya seperti itu. Menjadi challenge di visual place recognition itu ketika kita ngepredik gambar di lokasi yang sama tapi let's say misalkan beda season. Jadi awalnya kalau misalkan kita foto di summer itu pasti beda dengan winter gitu kan. Atau Ya. bahkan mungkin ada dynamic object yang lain, misalkan kita foto jalanan mungkin mobilnya itu nggak sama kayak gitu atau gedungnya itu udah berubah kalau gedung berubah sih terlalu ekstrim sih itu ya, kayak gitulah ya, kendaraannya berubah gitu, crowdednya berubah gitu misalkan. Keras. Sebentar, takes time ya bukanya. Oke, no. Nah, jadi kok gila banget ya kalau di website ya. Jadi visual place recognition yang kulakukan itu nggak cuman untuk gambar yang sama, tapi aku tuh pakai namanya cross sectional dari gambar satellite. Kok pindah-pindah terus dia. Jadi kita punya image sequence. Sumpah, nih Hmm. pindah-pindah terus dia. Tapi dapatlah ya gininya ya, poinnya. Ya. Jadi ada image sequence, ada kalau nggak salah n-nya ini 5. Dari 5 gambar ini nanti kita bakal cross matching dengan gambar satellite yang mana yang pas gitu. Jadi Hmm. karena gambar satellite ini udah bisa kita representasiin lokasi yang sama. Ini kan kita bisa tahu tuh dari satellite tuh, gambar satellite-nya itu kita capture gambar ini gitu. Lokasinya itu kan pasti Hmm. itu aja gitu. Tapi kalau misalkan gambar on groundnya di tanahnya itu kan beda-beda, bisa agak adep kanan, ada adep kiri gitu misalkan. Jadi beda-beda Hmm. gitu. Nah, di sini sebelumnya model prior methodnya itu mereka mostly relying on, di sini banyaknya pakai kayak feature extraction kayak ResNet, kayak banyaklah feature extraction mereka di sini. Cuman yang menjadi concernku adalah apakah dia akan lebih bagus ketika kita tambahkan dengan language feature, motivasinya dari klip tadi. Sehingga di sini nggak cuman aku tambahin feature extraction untuk image, tapi aku buatin caption masing-masing dari gambar on ground itu. Jadi masing-masing on ground itu punya captionnya ini aku buatin text encodernya. Jadi somehow nanti text encoder dan image encoder di clip itu nanti kita cosine similarity, kita masuk ke layer normalization dan sebagainya. Mirip kan dengan clip. Jadi somehow kita Ya. tuh bakal
ngupdate-nya itu di sini jadinya. Kayak kita pengen tahu nih language itu apakah berpengaruh banget nggak untuk ke apa ya, dataset cross sectional kayak gini gitu. Gitu. Jadi nah, tadi aku bilang ada loss function yang bisa gitu deh, yang tiga gitu tadi itu. Nah, ini dia persamaannya. Jadi gimana kita bisa dapat nilai dari unmatched yang enggak jawaban yang salah gitu ya, dikurangi jawaban yang benar, nanti kita eh, apa namanya, eksponensialin, terus kita log dia, ini udah jadi loss function sendiri gitu ya. Nah, loss functionnya ini yang dulu aku adaptasi dari yang tiga tadi itu gitu. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya mau sih bagus gitu ya, cuman nggak signifikan sih menurutku. Jadi ekspektasiku itu nilainya itu cukup tinggi, apalagi ini sebenarnya datasetnya itu em, relatif tidak banyak ya dibandingkan klip yang banyak banget dia nge-survey data image dan text pairing gitu ya. Cuman untuk initial method ini sebenarnya bagus banget sih, udah eh, apa ya, udah lebih bagus dari prior methodnya gitu ya, outperform dari yang lain-lainnya gitu. Jadi seperti itu sih ini. Kenapa nggak signifikan? Karena itu dah tadi, kayak misalkan di sini kan kita udah berusaha untuk specialization soalnya sebenarnya ya. Di bagian kita layer selanjutnya ini udah sebenarnya udah semacam specialization sebenarnya juga, cuman ternyata kurang aja sih masih itu. Mungkin kalau misalkan bisa dicari cara itu untuk bisa specialization lebih bagus, mungkin improve banyak gitu ya. Cuman pada akhirnya sebenarnya yang mau kita buktikan di sini, language feature itu berpengaruh nggak, apakah mau bisa membuat improvement dalam cross, apa istilahnya, cross view dalam visual place recognition. Jadi gitu ya cara kerja, salah satu metode-metode yang bisa dilakukan. Oh sorry, bukan 5 ya, tuh 2 3 4 5 6 7 7. Jadi 7. 7 gambar sequence dari on ground, itu kayak mobil jalan ngambil gambar setiap berapa detik gitu. Nah sequence-nya itu 7, tuh 2 3 4 5 6 7 represent untuk satu gambar satellite gitu. Gambar satellite-nya juga pindah-pindahnya ada pindah-pindahnya dikit. Cuman ini adalah contoh yang salah, dimana sebenarnya ground truth-nya yang ini, cuman prediction-nya agak kiri gini. Cuman nggak terlalu jauh lah ya. Masih bisa nge-represent satu lokasi itu yang sama gitu. Oh ya, di sini aku jelasin karena di ground, di datanya ini geometri, kompleksitas apa feature geometri yang ada di gambarnya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi kebanyakan di sini seragam gitu, kayak gambar pohon gitu misalkan. Jadi kurang terlalu banyak feature extraction yang bisa didapetin, sehingga dapatlah kesalahan kayak gini gitu. Jadi penting juga untuk ngelihat diversity dari environment yang bisa kita dapetin gitu. Ya gitu ya sih. Ini aja sih yang Menarik. bisa aku tunjukin mungkin ya. Mungkin ada beberapa yang lain, cuman mungkin belum siap aja sih aku karena masih berantakan. Ini yang udah jadi aja nih kemarin. Gitu deh. Oke, Oke, mantap lah ya. mantap. Mungkin nanti bisa menjadi insight aja. Mungkin nggak harus ada perkalian antara teks dan image. Mungkin image-nya aja mungkin bisa, karena ini juga udah robust, cukup robust untuk represent image di sini. Jadi gitu deh. Oke, aku stop record.